Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di pokok bahasan mengenai sertifikat elektronik. Kita akan membahas di seri ketiga ini mengenai perpanjangan sertifikat elektronik secara online dan kebijakannya di masa pandemi COVID-19 ini sesuai dengan SE 13 tahun 2020. Kita review sebentar. Kapan sih PKP harus mengajukan sertifikat elektronik yang baru? Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik yang baru saat pertama, masa berlaku sertifikat elektronik akan atau telah berakhir. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu sampai berakhir, minimal sebulan 2 bulan sebelumnya sudah mengajukan kembali. Kedua, apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat elektronik, misalkan disalahgunakan oleh staf kita ataupun oleh pihak kuasa atau konsultan lainnya ya. Yang ketiga, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan sertifikat elektronik ya. Keempat, pasprase sertifikat elektronik tidak diketahui atau lupa. Dan sebab kelima yaitu sebab lain sehingga wajib pajak harus meminta sertifikat elektronik. Dan kita harus ketahui bahwa jangka waktu sertel ini ya itu 2 tahun masa semenjak berlaku sertel pada saat diberikan oleh DJP ya. Kita review yang sebelumnya. Baik, kita tahu sendiri bahwa ada kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga pelayanan tatap muka dialihkan secara online. Kita ketahui untuk pembuatan NPWP, permohonan NPWP dapat dilakukan melalui e-registration di laman irek.pajak.go.id, dan untuk permohonan pengukuhan PKP itu dapat diajukan melalui pos. Jadi ini Bapak Ibu silakan dilihat apabila ada rekan atau saudaranya ingin mendaftarkan NPWP atau PKP itu bisa secara online ya. Kalau PKP itu melalui pos. Nah, begitupun berlaku untuk sertifikat elektronik. Pengajuan sertifikat elektronik untuk PKP baru ya, ini yang baru ya, diajukan melalui email atau pos ya dengan Poro. Nanti kita bahas itu apa Poro ya. Setelah masa kebijakan ini berakhir, PKP dapat mengajukan permohonan ulang sertifikat elektronik ya. Baik, layanan sertifikat elektronik yang telah jatuh tempo dapat dimintakan secara online melalui laman Innova ifaktur.pajak.go.id. Selanjutnya PKP menghubungi KPP untuk dilakukan validasi, mengkonfirmasi ulang bahwa saya sudah memasukkan permintaan secara online ya di ifaktur.pajak.go.id ya. Bisa melalui telepon atau email atau melalui layanan WA kepada para petugas validasinya. Nah, setelah tervalidasi, PKP dapat mengunduh sertifikat elektronik pada laman Innova ya. Nah, kita akan bahas seperti tadi saya katakan, apa sih itu Poro? Poro itu singkatan dari Proof of Record Ownership ya. Adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau yang mengajukan permohonan melalui email adalah wajib pajak atau pengurus badan yang bersangkutan. Jadi kita ingin memastikan jangan sampai bukan yang PKP-nya atau pihak lain atau orang lain, tapi betul-betul yang bersangkutan yang mengajukannya. Maka dibutuhkanlah data sebagai berikut ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu badan, tolong disiapkan pertama NPWP badannya, nama NPWP badannya, email yang terdaftar di akun pajak ya, emailnya apa yang didaftarkan dulu ya, terus nomor telepon yang terdaftar di akun pajaknya apa, terus EVIN salah satu pengurus yang tercantum dalam SPT tahunan ya, bisa direktur ya, biasanya direktur ya, terus nomor HP yang mengajukan ya, mengajukannya siapa ya, terus tahun pajak, status, dan nominal SPT tahunan badan terakhir yang dilaporkan. Jadi tolong siapkan data ini untuk wajib pajak badan.
Nah, apabila Bapak Ibu sebagai orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, maka tolong siapkan NPWP, nama, NIK, alamat tempat tinggal, email yang terdaftar di akun pajak, dan nomor telepon yang terdaftar di akun pajak. Jadi ini semacam klarifikasi dari petugas nanti ya, Bapak Ibu ya, untuk membuktikan kebenaran pemilik PKP-nya ya. Baik Bapak Ibu. Nah, kita bahas mengenai kembali kami ulangi lagi, bagaimana kalau sertifikat elektronik kita kadaluarsa yang tadi ya. Kalau tadi kan kami harapkan jangan sampai menunggu batas waktu daluarsa yang 2 tahun gitu ya. Tapi kalau misalkan melebihi, maka bagaimana sih caranya ya? Permintaan sertifikat elektronik untuk PKP yang masa berlaku sertifikat elektroniknya akan habis atau telah habis dalam periode pencegahan penyebaran COVID-19 ya. Periode ini kan kita lihat lagi pandemi ya, memang sangat berbahaya kalau datang tatap muka langsung, maka dimintakan secara online. Jadi sekali lagi untuk masa pandemi ini secara online ya, mudah-mudahan kalau nanti sudah berlalu bisa kembali normal, bisa datang ke KPP, atau mungkin bisa jadi nanti kemudian hari kalau memang sudah familiar mungkin bisa jadi akan online terus ya. Bagaimana prosedurnya kita lihat. PKP mengajukan permohonan serta di halaman ifakturpajak.go.id ya, di halaman Innova ya. Terus menginput pasprase pada halaman Innova. Berikutnya PKP menghubungi KPP terdaftar mengkonfirmasi melalui telepon, email atau WA ya, atau telegram untuk mendapat persetujuan dari petugas khusus. Nanti petugas khusus akan melakukan validasi identitas PKP ya yang dibutuhkan. Nah, seperti tadi ya, proof of record ownership poro ya. Dalam hal petugas khusus telah meyakini kebenaran identitas PKP ya, kalau memang sudah benar identitasnya, yakin si petugasnya bahwa memang yang bersangkutan asli dan tidak palsu, tidak dipalsukan, maka petugas khusus melakukan persetujuan pemberian sertifikat elektronik ya. Sudah dilakukan persetujuan, maka silakan Bapak Ibu PKP mendownload sertifikat elektronik pada halaman Innova. Jadi keuntungannya tidak perlu datang ke kantor ya, bisa terhindar dari penyebaran COVID-19, terus hemat biaya transport juga ya Bapak Ibu, dan tidak kelelahan, cukup Bapak Ibu secara online mengajukan di laman Innova ya Bapak Ibu. Demikian reviewnya ya mengenai perpanjangan sertifikat elektronik apabila sertifikat elektronik Bapak Ibu kadaluarsa ya. Email dan telepon unit kerja Bapak Ibu juga dapat lihat nanti melalui link www.pajak.go.id/unit kerja ya. Gunakan menu pencarian untuk memudahkan dalam mencari nama kantor yang dibutuhkan. Jadi misalkan KPP Cibenying, Majalaya, searching, nanti kalau udah dapat teleponnya dikonfirmasi ke petugasnya bahwa saya sudah mengajukan, tolong di approve, nanti mereka akan mengecek kebenaran validasinya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk selalu mengecek kembali masa berlakunya sertifikat elektronik Bapak Ibu, yaitu 2 tahun sejak diberikan. Dan Bapak Ibu boleh meminta sertifikat elektronik sebelum kadaluarsa ya. Iya, daripada nanti terlanjur kadaluarsa ya. Dan aturannya ini diatur oleh Perdirjen nomor 28 tahun 2015. Jadi tolong betul sertifikat elektronik ini dijaga, jangan sampai jatuh ke pihak lain dan tidak bertanggung jawab. Jangan lupa masa berlakunya. Kenapa? Karena sertifikat elektronik ini berkaitan dengan layanan permintaan nomor seri faktur, penggunaan aplikasi e-faktur, dan layanan perpajakan secara elektronik lainnya ya. Jadi besar sekali manfaat dari sertifikat elektronik sebagai aktivasi Bapak Ibu untuk menjangkau semua aplikasi perpajakan. Demikian seri ketiga pembahasan mengenai sertifikat elektronik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.